pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiai ini kecoba niku jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi nggih saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho. Sampeyan milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Pantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampean nak ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku maddul basar sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 box. Kayak apa banyaknya? Per box maddul basar sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak? Enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu box. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan ini. Enggak, kamu punya ini cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam? Orang ini juga bilang, Gusti sudah tidak usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ada istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal, tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah, ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang maksa putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik.
Terus kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kula niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih penggene ndelok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kula nak lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus, angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon suwengi itu melawan. Kiai itu ustaz juga manusia. Karena bengi ku ya kepen nonton. Tapi kan mboten pantes. Akhirnya korbane santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel ning rodo ya ora pantes. Nglawan nafsu iku berat. Carane ya dilalek-lalekno guyon iku. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Tapi nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kula niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kula nate ditanya sama seorang dosen, "Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan, terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana?" Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum
mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kuluwas robu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya sanggep aja itu proses jadi wali ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, mau kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi.